Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas satu deep learning dengan studi kasus regresi linier dan logika atau klasifikasi. Jadi next, eh, perkenalan dulu eh, yang lain. Ya, mulai dari saya mungkin nama saya Theodor Farel Gandrik, NIM saya 210 40 10 734 dari semester 7. Oke, sedangkan saya Revan Parlian, saya juga bagian dari kelompok sini bersama dua rekan saya, Azhar dan juga Erik. Oke bang, next bang. Jadi tujuan dari tugas ini adalah untuk menerapkan regresi linier untuk prediksi harga properti, kemudian untuk menerapkan regresi logistik untuk menentukan apakah properti layak atau tidak, dan untuk mempelajari dan menerapkan regresi linier dan regresi logistik. Ya, next bang. Jadi untuk pendahuluannya, regresi linier itu adalah teknik statistik untuk memprediksi nilai variabel kontinu atau target berdasarkan satu atau lebih variabel independen. Contoh studi kasus yang kami gunakan itu eh, untuk memprediksi harga rumah berdasarkan luas tanah, jumlah kamar, dan lainnya. Dan untuk regresi logistik digunakan untuk memprediksi nilai variabel klasifikasi berdasarkan variabel independen. Biasanya target berupa biner, yaitu contohnya 0 dan 1. Contoh studi kasusnya itu untuk menentukan apakah sebuah rumah layak atau tidak layak berdasarkan harga, luas tanah, dan jumlah kamarnya. Oke, Bang. Eh, jadi untuk dataset yang kami gunakan itu eh, di link berikut ini ya. Tapi di sini kami tampilkan beberapa contoh dari isi datasetnya. Dan untuk variabel dari datasetnya itu ada luas bangunan, luas tanah, kamar tidur, kamar mandi, garasi, dan harganya. Oke, Bang. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya, saya mohon pada rekan saya itu Bang Revan. Oke, terima kasih Azhar. Jadi di sini saya akan menjelaskan sekaligus demo untuk aplikasi dari menggunakan regresi linear. Jadi seperti yang dapat dilihat bahwa di sini kita dapat menginput mulai dari luas bangunan, luas tanah, terus ada kamar tidur, berapa jumlah kamar tidur, kamar mandi, dan juga garasi yang nantinya akan dihasilkan. Kayak, kurang lebih harga rumah ini sekian. Nah, hal tersebut yang ingin, atau output tersebut yang ingin didapatkan dari proses pembuatan eh, aplikasi tersebut. Saya akan men-share eh, untuk aplikasi tersebut. Tunggu sebentar. Oke, kurang lebih ini eh, aplikasi yang dibuat. Kita menggunakan Google Colab. Di sini saya akan coba sebagai contoh. Misalnya kita memiliki luas bangunan 32 dengan luas tanah 60, dua kamar tidur, satu kamar mandi, dan satu garasi. Di sini kalau kita running, dia akan ngasih estimasi dengan harga kurang lebih 803 sorry, gimana? 800 837 1958 91 rupiah, dan ini estimasi berdasarkan dari dataset yang telah kita dapatkan dari Kaggle. Lalu sebagai contoh ini kita kita naikkan
di 120 dan ini 60 dengan 3 kamar tidur, 1 kamar mandi dan 1 garasi. Kita running kembali. Lalu di sini untuk estimasinya itu tuh berubah. Dari sini yang tadinya 800 sekian, sekarang di angka di angka 2 miliar 49 juta sekian. Dengan luas bangunan 60, luas tanah 110, kamar tidur 3 dan kamar mandi 1 dan garasi 1. Dan ini estimasi dan ini berdasarkan data yang telah diambil dengan nilai akurasi kurang lebih 65%. Ya, kurang lebih itu untuk studi kasus regresi linear. Lalu saya akan untuk regresi logistik, saya akan eh, menyerahkan ke rekan saya, Erik, untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai regresi logistik. Silakan, Erik. Baik, terima kasih untuk rekan saya, Revan. Sekarang saya akan menjelaskan lebih detail tentang regresi logistik. Untuk studi kasusnya sendiri itu masih sama dengan yang regresi linear, yaitu tentang harga rumah, tapi ada sedikit perbedaan. Nah, di sini ada sedikit perbedaannya dalam program yang saya buat ini, itu mencari apakah berapa banyak rumah yang dikategorikan menjadi layak beli. Nah, di sini seperti untuk untuk logiknya di sini ada harga itu kurang dari atau sama dengan 5 miliar ya. Nah, ini kita bisa rubah sendiri. Nah, untuk dikategorikan apakah dia menjadi layak untuk dibeli dengan harga segini, luas bangunan 100, luas tanah 100, kamar tidur satu, kamar mandi satu, garasi satu. Nah, ini kita bisa sesuaikan sendiri ya untuk di programnya. Jadi eh, bisa menentukan apakah rumah itu layak atau tidak. Mungkin eh, saya akan langsung ke demonya untuk izin share screen, share share screen ya, Mas Revon ya. Oke, screen. Bentar. Oke, baik. Ya, sudah terlihat ya. Ya, baik. Langsung saja untuk di sini saya mulai jelaskan dari yang paling atas. Di sini saya mengimport data rumah yang sudah ada. Itu saya masukkan ke file sini juga. Langsung ke sini, sekitaran. Nah, ini dia akan memunculkan eh, head-nya. Head-nya seperti sedikit data rumah yang paling atas. Baik, kemudian untuk menentukan logiknya, oh error. Oh iya, datanya masih belum ada. Mungkin saya import dulu ya. Taruh. Ya, oke. Nah, sudah berhasil. Baik, kita lanjutkan untuk menentukan logik dan membuat kolom luaran. Nah, di sini saya membuat kolom luaran yang baru dengan logik seperti tadi ya. Nah, untuk kolomnya nanti akan seperti ini. Dia akan bernilai nol jika tidak dan bernilai satu jika iya. Kemudian di sini saya import library
yang dibutuhkan. Kemudian saya set features dan target. Untuk targetnya pasti luaran ya, untuk menentukan layak atau tidak. Kemudian saya membagi data training. Di sini saya membagi data testingnya jadi 20% ya. Kemudian saya mencari confusion matrixnya dan kemudian akurasi. Dan di sini report DF ini untuk mencari precision, F1 recall, dan lainnya. Nah, untuk di sini saya mencari plot. Di sini untuk lebar grafiknya nanti yang akan ditampilkan. Kemudian ada harga rumah. Di sini saya eh, lebih fokuskan kepada harga rumah versus luaran ya. Baik untuk outputnya seperti ini, saya run mulai dari awal. Baik, jadi nanti eh, hasilnya akan jadi seperti ini grafiknya. Untuk prediksinya dari sini benar ya, kurang dari 0,5, ini 5 miliar maksudnya ya. Kemudian akurasinya sebesar 67,33%. Dan di sini kita bisa lihat juga confusion matrixnya, precisionnya berapa, kemudian recallnya berapa, dan dan seterusnya. Baik, mungkin mungkin sekian dari demo dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Azhar. Ya, terima kasih Bang Erik. Untuk bagian terakhir yaitu kesimpulan dari eh, tugas ini yaitu regresi linear itu terbukti efektif dalam memprediksi harga rumah dengan tingkat akurasi yang tinggi ya tadi sekitar 65-67%. Sementara itu regresi logistik memberikan cara yang mudah dan cepat untuk mengklasifikasikan kelayakan properti berdasarkan aturan yang sederhana. Kedua metode ini sangat berguna dalam analisis data properti dan analisis eksplorasi data, sangat penting untuk memahami pola dalam dataset dan meningkatkan kualitas model. Sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan lagi ke Bang Reven. Oke, terima kasih. Ya, mungkin itu aja kelompok apa presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri presentasi kali ini sampai sini. Terima kasih semuanya.